Oke, selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Hendra dalam acara minggu kita yang ketiga dengan kelas 9, yaitu tentang gaya listrik. Pak Hendra akan kaitan nanti dengan potensial listrik. Ya, kenapa potensial dan bukan medan listrik kita akan lihat nanti. Ya, jadi dalam pertemuan kali ini Pak Hendra akan membuat contoh sebuah pengukuran bagaimana kita bisa mengukur secara fisik, ya betulan secara real, mengukur besarnya gaya listrik. Tentunya kayak muatan listrik kecil sekali, gaya juga akan kecil sekali. Nah, mari kita lihat presentasi berikut ini. Ya, jadi minggu ini kita akan membahas tentang besarnya gaya listrik. Nah, sebelum kita mulai dengan peragaan, Pak Hendra akan tampilkan dulu ini contohnya bagaimana soal yang kita kerjakan nanti untuk diperagakan ya. Saya punya sebuah lempeng, itu bukan batang ya, tapi lempeng panjang nanti yang tegak. Lalu di sebelahnya Pak Hendra akan buat sebuah bola ya. Lalu bola ini ditempatkan di dalam medan listrik dari lempeng tersebut. Artinya lempeng itu saya akan muati dengan muatan listrik sehingga nanti bolanya tertarik. Nah, waktu bola tersebut miring seperti ini posisinya, ya bandul yang berayun, diam nanti dia. Kita bisa menentukan besarnya gaya listrik karena kita tahu bahwa pada bola ini sekarang bekerja dua buah gaya, yaitu ada gaya gravitasi yang mengarah ke bawah. Ya, ini adalah M kali G. Dan gaya listrik yang menarik dia ke arah lempeng. Ya. Jadi kalau berada di sini dia menarik ke arah lempeng ke sana tuh. Ya. Nah, yang menarik apa? Bahwa sudut di antara gaya listrik dan gaya gravitasi ini, katakanlah namanya theta, itu juga akan sama dengan sudut yang dibuat di puncak sini kan? Nah, jadi kita bisa mengukur gaya listrik kalau kita tahu berapa besarnya sudut ini. Itu pelajaran SMA. Waktu kalian udah belajar namanya tangen, kotangen, sinus, kosinus. Karena kalian baru SMP, kalian belum belajar itu. Tapi kita bisa menghitung. Kita akan pergunakan Pitagoras dan kesebangunan segitiga. Ya, nanti kalau sudut ini sama, berarti perbandingan di sini Y dan X itu adalah sama dengan perbandingan sumbu tegak dan sumbu datar. Dengan cara itulah kita akan menghitung besarnya gaya listrik. Oke, kita akan coba melakukan percobaan dulu ya anak-anak ya. Nanti kita akan menghitung kembali dan mengukur kembali seperti apa kita bisa lakukan. Oke, Pak Hendra akan siapkan alatnya. Ya, di kamera kalian akan lihat alat yang Pak Hendra pakai. Ya, ini ada sebuah lempeng besar. Ya, lempeng ini akan Pak Hendra muati. Bagaimana memuatinya Pak Hendra? Gampang. Ya, kita pakai muatan elektrostatis saja. Saya akan ambil sebuah tisu, lalu saya gosok papan ini kuat-kuat. Maka dia sekarang menjadi bermuatan. Kok tahu Pak? Ya. Kalau kalian mendapatkan posisi, maksudnya kalian akan merasakan ya semua bulu di tangan saya tertarik. Ya, terasa ada tarikan-tarikan yang kuat. Jadi dia sudah mulai bermuatan listrik. Tidak berbahaya karena adalah muatan elektrostatik. Ya, kalau kalian lihat rambut Pak Hendra, kelihatan rambut Hendra juga akan tertarik mengarah ke lempeng. Nah, lempeng yang sudah digosok ini, sudah bermuatan ini, sekarang akan kita pasang tegak ke sini. Nggak kelihatan ya bagian yang ininya. Nah, sebetulnya yang bermuatan kan yang sini. Ya. Nah, lalu Pak Hendra mengambil sebuah bola gabus yang digantung pada sebuah busur derajat besar. Pada keadaan normal dia akan mengarah pada sudut 90 derajat, kan dia vertikal kan.
Tapi apa daripada kita saat dekatkan ke yang sudah bermuatan, lihat, dia akan bergeser. Saya harus pastikan bahwa dia mendatar. Di atas ada pengukur, menunjukkan dia mendatar. Nah, dia sudah mulai tertarik. Ya, ternyata ada penyimpangan sebesar 6 derajat. Oh, masih kurang besar ya. Pak Hendra harus menggosok lagi supaya lebih besar tarikannya. Nah, sudah terasa lebih kuat. Oke. Saya akan tarik, pasang lagi di sini. Pastikan dia mendatar. Ya, sekarang menyimpang dengan sangat bagus. Terukur suhunya, sudutnya ya. Sudutnya 7 derajat. Penyimpangan 7 derajat. Asalnya tegak di sini, kali menyimpang 7 derajat. Ya. Jadi, dengan modal ini, saya akan bisa menentukan berapa besarnya gaya kolom. Catatannya, saya harus tahu berapa massa dari bola ini. Ya, saya akan turunkan dulu. Nah, Pak Indra punya sebuah timbangan kecil ya untuk mengukur berapa berat dari, bukan berat ya, maaf, massa dari bola ini. Pak Indra hidupkan. Maaf kalian nggak bisa melihat, tapi Anda akan membantu untuk membacakan. Oke, beratnya adalah 3,62. 3,62 gram. Saya tulis ya. Jadi massanya adalah 3,62 gram. Sangat kecil. Kalau masih 3,62 gram, berapa beratnya? Berarti beratnya adalah 3,62 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Ya, ingat 1 Newton lah gaya pada massa 100 gram. Jadi kalau ini 3,62 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Nah, coba kita hitung berapa sih kira-kira besarnya besarnya sudut tadi ya, dan gayanya nanti. Untuk ini saya akan pasang alat ini di atas. Oh ya, saya harus membuat garis tegak lurusnya dulu. Ini mewakili benang pada saat dia vertikal. Nah, ini adalah benang pada saat dia vertikal. Nah, lalu saya ambil busur derajatnya. Ingat tadi 7 derajat kan? Kita akan buat dia menyimpang 7 derajat. Ya, 90 derajat di sini. 7 derajat menyimpang ke kiri. Jadi kira-kira di sini. Ya, besar ini adalah 7 derajat. Maka kalau kita tarik garis dari pusat atas tadi ke bawah, nah, ini adalah besar 7 derajat. Itu adalah sudut theta. Di sini ada bandulnya, katakanlah. Ya. Berarti pada bandul ada sebuah gaya ke bawah yang besarnya adalah 3,62 kali 2 dan gaya ke samping yang disebut dengan gaya kolom. Berapa besarnya gaya kolom akan bisa ditentukan kalau kita tahu sudut ini berapa. Ini adalah sudut theta yang sama dengan di atas. Nah, karena kita belum belajar trigonometri, nggak masalah teman-teman ya. Kita akan bisa menentukan, ini kalau kita tahu berapa jarak ini, Y, dan berapa jarak ini, X. Ya, kita ukur ya berapa jarak yang sampai sini. Jarak dari atas sampai ke titik bawah sini adalah 34 cm. 34 cm. Berapa jarak yang horizontal? Tadi 7 derajat itu.
3,9. 3,9 cm. Ya. Berarti perbandingan antara W berbanding gaya kolom adalah 34 berbanding 3,9. Sentimeter hilang berarti ya. Nah, begitu caranya. Maka kalau W-nya kita tahu 3,092, maka FC-nya ketemu. Ya, itu cara kita bisa menentukan besarnya gaya kolom secara praktis. Jadi gaya berat adalah sesuatu yang sudah bisa diukur, gaya kolomnya dihitung asal kita tahu sudutnya. Nah, kita akan kembali ke presentasi. Saya udah menggambarkan di sini. Ya. Jadi kalau sekarang Y-nya itu tadi 34, ini sudutnya nggak betul ya. Nggak masalah, cuma mewakili saja. Sedangkan, 34 betul. X-nya adalah 3,9 cm. Ini adalah W sama dengan MG, dan ini adalah gaya kolom. Saya bisa menghitung bahwa FC dibagi W adalah 3,9 dibagi 34. Ingat, ini adalah prinsip kebandingan segitiga ya, yang sebangun. Jadi segitiga yang di bawah, merah di bawah, sama dengan segitiga yang besar. Sebangun dengan segitiga yang besar. Berarti perbandingan sisi-sisinya sama. Berarti FC berbanding W sama dengan 3,9 berbanding 34. Karena W-nya udah kita tahu, tadi sudah kita hitung W-nya 3,62, maka FC bisa kita hitung. Kalau gitu FC adalah 3,9 per 34 kali 3,62 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Nah, ini contohnya. Ya. Pak Indra nggak akan lanjutkan menghitung, tapi kita tunjukkan bahwa ini menjadi sebuah angka yang bisa menentukan. Nah, tentu saja ini kecil sekali karena tadi kita bahkan nggak menentukan muatan yang cukup banyak. Ya, nggak apa-apa. Tapi dengan modal seperti inilah kita bisa mengerjakan berbagai soal-soal berkaitan dengan gaya kolom. Kita kembali ke presentasi. Ya. Nah, ini contohnya. Bayangkan kita melakukan percobaan seperti tadi, tapi sekarang dengan sebuah soal yang sudah tertentu. Bola gabus seberat 50 gram tergantung pada benang sepanjang 2 meter. Lalu bola diberi muatan Q dan ditempatkan di muka sebuah papan akrilik bermedan listrik seperti tadi, dengan medan listrik konstan sebesar 10 Newton per. Pak, gimana menentukan medan listriknya? Ada caranya, nanti di soal berikutnya. Ya. Tapi katakanlah kita sudah tahu kuat medan listriknya adalah 10 Newton per kolom. Tentukan besar muatan Q, bisa tali penggantung membentuk 37 derajat dengan sumbu vertikal. Mister, kenapa 37 derajat? 37 derajat adalah sebuah sudut yang istimewa dalam fisika ya. Kalau kita punya sudut 37 derajat, dia punya perbandingan sisi-sisi yang enak sekali untuk dievaluasi. Ya, kita akan lihat ya, kalau kita punya sudut 37 derajat, apa yang istimewa. Dengan sudut 30 derajat, ini akan kalian dapatkan sebuah segitiga, seperti ini. Siku-siku. Kalau ini 37 derajat, perbandingan sisinya adalah 5, 4, 3. Ya. Itu ya istimewa dari sudut 30 derajat. Semua sudut punya perbandingan yang berbeda-beda. Nah, ini adalah diturunkan dari dalil Pitagoras. Ya, bahwa nanti 4 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Silakan dihitung ya. Ini semua sudut 30 derajat. Kenapa saya pilih sudut 30 derajat? Supaya gampang. Ya. Oke, kita akan lihat soalnya. Jadi bola gabus 50 gram. Kita bisa hitung W-nya kalau gitu. Beratnya, weight. Berapa weight-nya?
M kali G. Ya. Berarti 0,05 kilogram dikalikan 10 meter per sekon. Hasilnya adalah 0,5 kilogram meter per sekon kuadrat. Dan itu adalah Newton. Inilah weight-nya, 0,5 Newton. Oke. Benangnya sepanjang 2 meter, digantung. Nah, lalu kita harus hitung sekarang FC. Berapa FC-nya? Gaya kolom secara rumusan kan K/Q1 Q2 per R kuadrat. Tapi bisa kita ganti kalau kita ketahui medan listriknya. Ingat, ini adalah memberi medan listrik. Kalau gitu dia adalah E dikalikan Q2. E-nya udah diketahui yaitu 10 Newton per kolom. Kalikan Q2 yang kita nggak tahu. Nah, yang kita tahu bahwa FC per W itu adalah mengikuti perbandingan segitiga tadi. Ya, karena nanti mereka akan menjadi segitiga yang sebangun. Kalau gitu FC per W adalah 3 berbanding 4. Maka kita bisa menghitung FC dari sini. Ya, FC adalah kalau 3 per 4 kali 0,5 Newton. Dan itu berarti 0,375 Newton. Nah, kalau FC-nya 0,375, kita bisa dapatkan nilainya Q2. Q2 kalau itu adalah 0,375 dibagi 10. Dan itu berarti 0,0375 kolom. Ya, seperti itulah cara kita menentukan muatan dari sebuah bola. Kalau diketahui medan, kita bisa hitung muatannya. Kalau muatannya diketahui, kita bisa menghitung gaya kolomnya dan seterusnya. Ya, jadi sekarang pertanyaannya gimana tadi Pak Hendra kok bisa menentukan medan listriknya 10 Newton per kolom? Apa bisa diukur? Medan listrik nggak bisa diukur. Ya, tapi kita punya apa yang sudah kita pelajari minggu lalu itu potensial. Hubungan antara potensial dengan medan listrik bisa menentukan berapa besarnya medan listrik kalau kita tahu potensialnya. Kita kembali ke presentasi, ya. Ini soal yang tadi, ya. Udah selesai kita kerjakan. Nah, bagaimana hubungan potensial dengan medan listrik? Kita udah lihat ini minggu lalu, bahwa gaya kolom E kali Q2 akan menghasilkan usaha, lalu karena delta V adalah usaha per Q2, maka kita punya relasi kalau begitu bahwa delta V, beda potensial, adalah E dikali delta R. Nah, ini adalah potensial dari sebuah muatan titik. Untuk muatan titik. Sukar sekali kita menentukan sebuah muatan titik. Maka biasanya kita nggak memilih muatan titik. Bagaimana kalau kita memiliki lempeng yang luas sekali dan sejajar? Ini yang sering kita pakai dalam laboratorium dan percobaan. Kita membuat lempeng yang sejajar dan luas sekali dianggapnya dengan jarak antar lempengnya. Ya. Kita akan coba tampilkan gambarnya, ya. Bagaimana medan listrik di antara lempeng sejajar. Ini lempeng sejajarnya. Di setiap titik dalam area di antara lempeng, kalau diberi beda potensial sebesar V di atas ini, ya, kita akan mendapatkan rumusan tertentu. Ya. Jadi diberi beda potensial antara lempeng kanan dan kiri, katakanlah yang kanan diberi positif, yang kiri diberi negatif. Jadi ada beda potensial delta V antara positif dan negatif. Mister, gimana beri lempeng? Gampang, pakai baterai kan? Positif negatif pakai baterai. Atau pakai listrik tegangan tinggi. Bisa kasih 2 kV, 4 kV. Ini diberikan. Ingat, beda potensial adalah di antara dua tempat yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dalam gambaran ini,
Di setiap titik, kata titik sini, itu ada pengaruh dari berbagai muatan yang ada di sini. Ada dari atas sampai ke bawah kan? Nah, yang dari muatan yang persis di depan titik akan menghasilkan medan yang mengarah ke kanan. Tapi dari yang di bawah ada medan mengarah ke miring ke atas. Dari yang atas mengarah yang ke bawah. Untuk setiap titik di atas, ada medan yang ke bawah yang bisa dinetralisir oleh medan yang dari bawah mengarah ke atas. Jadi kesimpulannya, karena mereka saling berlawanan arah, ada komponen vertikal yang akan saling meniadakan. Sehingga yang ini dengan ini akan berpasangan, yang ini dengan ini akan berpasangan, sehingga nanti medan totalnya akan hanya medan yang vertikal dari kiri ke kanan, dari positif menuju negatif. Ya. Jadi akhirnya di sini ada garis-garis gaya medan yang selalu hanya mengarah ke kanan. Kecuali di bagian tepi. Pada bagian tepi kan tidak ada yang mengimbangi, maka di sini muatannya garis medannya akan melengkung. Ini juga sudah mulai melengkung, ya. Hanya di bagian ujung-ujung akan terjadi medan yang melengkung. Biasanya bagian itu kita abaikan dan kita hanya melihat daerah yang sedikit di tengah ini. Nah, kalau kita teruskan, nah gambaran ini kita akan menghasilkan efek seperti ini. Ya. Dan dari sini lalu kita bisa menghitung nanti berapa besarnya E. Besarnya kuat medan listrik. Ya. Yang pasti karena dia sejajar semua dan ini besarnya adalah konstan. Nah, jadi di antara dua buah lempeng sejajar akan diperoleh medan listrik yang konstan. Berapa besarnya? Kita ingat rumusan tadi. Delta V adalah E kali R. Atau E adalah delta V per R. Dengan R adalah jarak yang menghasilkan medan. Tapi E-nya konstan. Kalau gitu dia tidak tergantung posisi, tergantung jarak antar lempeng. Jadi kalau sekarang kita punya lempeng yang lebarnya D di sebelah kanan, inilah yang kita dapatkan. Bahwa dengan lempeng yang berjarak D satu sama lain, dengan beda potensial dibuat V antara sini, sorry saya salah, minus dan plus, maka akan ada garis medan ke arah kanan dengan besar yang konstan sebesar delta V per delta D. Delta V adalah beda potensial dan D adalah jarak antar lempeng. Inilah cara kita menentukan kuat medan listrik yang tadi kita pakai. E sebenarnya 10 Newton per dari mana? Dari sini. Saya tinggal mengatur potensio untuk membuat beda potensialnya. Ya. Nah, kita lihat lagi dengan soal kita kalau begitu. Ya. Nah, bayangkanlah sekarang saya sudah mengerti tentang bagaimana menentukan kuat medan dari potensial, ya, maka saya akan bisa mengerjakan soal ini. Ada dua pelat sejajar dimuati sampai tegangan antar keduanya punya beda potensial 50 volt. Bila jarak antar kedua lempeng tersebut adalah 0,05 meter, 5 cm saja, hitunglah medan listrik di antara kedua pelat. Ingat, E adalah delta V per D dengan D jarak antar lempeng. Maka kita akan dapatkan berapa besarnya E. Ya, satuannya di sini pakai volt per meter, tapi dengan cara yang sama kita bisa turunkan juga bahwa volt per meternya ini adalah juga sama dengan sebetulnya Newton per kolom. Sama ya, jadi volt per meter adalah Newton per kolom. Ya, untuk pekerjaan dengan gaya, ini lebih fungsional buat kita, Newton per kolom ini. Ya, itu cara menghitung kuat medan listrik. Kalau kita tahu beda tegangan, kita tahu jarak antar lempeng, kita bisa hitung kuat medannya. Dan inilah setting yang dilakukan dalam laboratorium untuk melakukan penentuan nilai muatan listrik. Ya, kita perlu punya pemberi beda potensial. Ya, oke, mari kita akan lihat contoh soal kita.
Nah ini, ada dua lempeng paralel, jaraknya 20 cm satu sama lain, diberi beda potensial. Nah, ya, jadi D-nya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Ingat, kita pakai MKS ya teman-teman. Ya. Lalu ada beda potensialnya adalah 200 volt. Dari sini kita dapatkan berapa besarnya E, betul? Kalau gitu E adalah 200 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 2000 Newton per kolom. Karena 2 bagi 2 hilang, 100 bagi 0,1 adalah 2000. Oh sorry, bukan 2000, 1000. Saya salah ya, maaf. Bukan 2000, 1000. Kan 2-nya udah hilang dibagi. Nah, kalau kita sudah tahu E, kita bisa menghitung berapa besarnya gaya kolom. FC adalah E dikali Q. Sama dengan 1000 dikalikan 0,001. Hasilnya Newton nanti. Dan itu akan menghasilkan 1000 kali 1/1000, 1 Newton. Itu adalah FC-nya. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan, ada tetesan minyak dalam masanya 1 gram, tentukan dengan percepatan berapa tetesan itu akan terlempar searah kuat medan tentunya. Ya. Rumus apa kita pakai? Tentu saja rumusannya adalah F sama dengan M kali A. Ingat, ini kan rumus hukum Newton. F-nya adalah gaya kolom, ya, Fc, sama dengan 1 Newton, tapi masanya kecil sekali, 1 gram. Kalau gitu 0,001, karena kita pakai Newton, kita pakai kilogram kan? Kilogram ya. Dikalikan dengan A dalam meter per sekon. Ya, ternyata kita bisa hitung A-nya. Besarnya adalah 1 per 0,001. 1000, meter per sekon kuadrat. Kebayang? Ini luar biasa cepatnya ya. Percepatannya luar biasa besar. Bandingkan dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ternyata di sini ditemukan 1000 meter per sekon kuadrat. Ini yang namanya particle accelerator. Ya, pemercepat partikel. Ya, tetesan yang terlempar ke arah mana terlemparnya? Searah dengan kuat medan listrik. Jadi kalau kuat medan listrik ke arah kanan, karena potensial di kiri diberi positif, yang ke kanan negatif, ya, maka dia akan terlempar menuju kutub negatif. Kalau muatannya positif. Bagaimana kalau muatannya negatif? Dia akan terbalik, terlemparnya ke arah kutub positif. Ingat, muatan positif ditarik kutub negatif, muatan negatif ditarik oleh kutub positif. Ya, begitu teman-teman bahasan kita buat hari ini. Kita udah melihat hubungan antara potensial dengan kuat medan listrik dan gaya listrik. Ya, guru-guru kalian akan melanjutkan kelas dengan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.